Gunung Bekan baik liwat Assalamualaikum Sobat RB, kembali di channel ini yang membahas fakta unik. Dan kali ini kita akan membahas tentang bukti yang menyangkal pernyataan bahwa harimau Jawa sudah punah. Dan kali ini kita akan membahas tentang bukti yang menyangkal pernyataan bahwa harimau Jawa sudah punah. Apakah dengan kemunculannya kembali ada hubungannya dengan salah satu sang penguasa Tatar Jawa, yaitu Prabu Siliwangi, yang konon beliau mempunyai pengawal gaib berupa harimau, sering menjelma dan muncul bersama beliau. Simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, lanjut. Fakta unik eksistensi harimau Jawa sang penunggu rimba membantah punah. Harimau Jawa Panthera tigris sondaika adalah subspesies harimau yang hidup terbatas atau endemik di Pulau Jawa. Harimau ini telah dinyatakan punah di sekitar tahun 1980-an akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat binatang ini secara drastis. Punahnya harimau Jawa, korban penggundulan hutan hingga rampogan macan. Harimau Jawa adalah salah satu dari sekian banyak hewan endemik dari Pulau Jawa. Kucing besar ini dinyatakan punah sejak tahun 1980-an, meskipun beberapa warga meyakini pernah melihatnya lagi. Hewan bernama Latin Panthera tigris sondaika ini dinyatakan punah oleh IUCN pada tahun 2003. Harimau Jawa merupakan salah satu dari sedikit jenis harimau pulau bersama dengan harimau Sumatera dan harimau Bali. Harimau Jawa yang seharusnya menjadi kebanggaan warga Indonesia ini ternyata punah karena manusia. Mereka punah akibat dari perburuan, pembukaan hutan, hingga tradisi yang mendorong kepunahan harimau loreng itu. Harimau Jawa dinyatakan punah dikutip dari laman resmi Mongabai, situs yang menyuarakan permasalahan lingkungan. Harimau Jawa resmi diakui telah punah sejak tahun 1980-an. Pernyataan tersebut juga dipastikan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Kebijakan membuka hutan untuk perkebunan oleh Belanda. Berbagai faktor menjadi penyebab kepunahan pemuncak rantai makanan di Pulau Jawa itu. Salah satu awal mula kepunahan harimau loreng itu adalah penggunaan hutan secara luas untuk keperluan pertanian dan perkebunan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
Dalam laman Mongabay diterangkan pengembangan perkebunan di pertengahan abad ke-19 menjadi pemicu perubahan signifikan dalam perpindahan penduduk dan dampak ekologi. Penggunaan senjata untuk memburu harimau dan mangsanya mendorong perubahan dalam ekosistem hutan Jawa. Pada waktu itu yang bersamaan, laporan mengenai harimau yang memangsa ternak hingga mengancam manusia pun meningkat. Itu kemudian menjadi alasan manusia untuk berlomba-lomba berburu harimau Jawa. Pada 1822, pemerintah kolonial Belanda terpaksa mengontrak individu untuk melakukan perburuan harimau. Kemudian, antara tahun 1830 hingga 1870, pemerintah Belanda mulai mengupaya besar-besaran dalam membuka hutan untuk perkebunan di Pulau Jawa. Seiring dengan ekspansi tersebut, terjadi peningkatan konflik antara harimau Jawa dan manusia. Harimau tidak lagi memiliki lingkungan yang aman selama masa kolonialisme tersebut. Belanda yang tanpa memperdulikan mitos lokal menetapkan harimau Jawa sebagai target pemburuan yang harus dieliminasi. Tradisi rampogan macan. Dikutip situs yang sama, ritual rampogan macan adalah sebuah pertunjukan yang menampilkan pertarungan antara manusia dengan harimau Jawa yang melambangkan penyelarasan kembali tatanan. Awalnya, tradisi ini merupakan sebuah upacara yang sakral, namun prinsip tersebut berubah seiring berjalannya waktu. Ritual ini tak lagi dipandang sebagai upacara, melainkan menjadi semacam hiburan belaka. Ritual rampogan macan terdiri dari dua babak. Babak awal melibatkan pertempuran antara harimau, kerbau, pubalis, dan banteng Bossundaikus. Sedangkan babak kedua menampilkan pertarungan antara harimau dan ribuan manusia yang bersenjatakan tombak. Luas hutan yang tersisa di Jawa. Luas hutan Jawa mengalami penurunan yang sangat signifikan. Itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, namun yang paling berdampak adalah alih fungsi hutan. Tingginya jumlah pertumbuhan populasi di Pulau Jawa membuat berhektar-hektar hutan beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Selain itu, ada pula lahan pertanian, industri, hingga infrastruktur yang turut andil dalam penggundulan hutan. Dikutip laman Forest Digest, saat ini hutan di Jawa hanya 24% dari total luas pulau, setara dengan 1.290.600,71 km persegi. Pada dekade 1940-an, populasi harimau Jawa diperkirakan tinggal 200 hingga 300 ekor. Namun, beberapa dekade berikutnya, keberadaan harimau Jawa seolah menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, hingga saat ini, harimau Jawa belum pernah dijumpai kembali, meskipun beberapa masyarakat menyatakan pernah melihatnya lagi. Namun, belum ada bukti fisik yang kuat untuk membuktikan keberadaan harimau Jawa
saat ini. Tetapi dari semua kesimpulan tentang punahnya harimau Jawa itu kini terbantahkan karena beberapa tahun belakangan ini banyak laporan warga yang pernah melihat sang penguasa Jawa itu hadir di beberapa tempat di hutan dan perkebunan milik warga dan memperlihatkan diri di hadapan mereka. Seperti yang telah dirangkum dari beberapa sumber media yang menunjukkan kemunculan Mbah Loreng, diberitakan dan memperkuat dugaan sang Raja Rimba itu masih ada. Seekor harimau tertangkap video amatir dengan durasi 13 detik hebohkan masyarakat. Video ini viral di aplikasi pesan singkat dan media sosial. Terlihat, hewan jenis karnivora tersebut melintas di semak belukar. Sontak saja, video itu beredar masih dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, Gunung Lawu. Menurut Kepala Keamanan Wisata Kebun Teh Jamus Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Bambang Sutrisno, binatang tersebut kerap turun gunung pada saat kemarau untuk mencari minum, serta menghindari api ketika terjadi kebakaran. Mulu gede nih cacus longsor sing medal gunung pegat ngatos-atos. Baik liwat niki. Jelas semene gede. Muncul pertanyaan, apakah ini adalah tanda-tanda kemunculan sosok salah satu penguasa Pulau Jawa yang menjadi Raja Tatar Sunda yang tersohor, yaitu Prabu Siliwangi? Karena konon katanya sang Prabu mempunyai pengawal goib yang berupa harimau, dan diceritakan dalam hikayat bahwa beberapa pengawal setia beliau menjelma menjadi sosok harimau kuning dan putih. Dan dari beberapa naskah kuno, sang Prabu penguasa Pakuan Pajajaran setelah dikabarkan tilem atau moksa, maka akan datang dan hadir sebagai Ratu Adil yang akan hadir di kala negara dalam keadaan carut marut. Sang Prabu Siliwangi akan hadir kepada siapa yang dekat batinnya dan pada siapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam.